record itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gelu Sabta Teo Sambuna akan memperkenalkan materi tentang sepak bola, yaitu tentang teknik dasar dari sepak bola. Sejarah singkat dari sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola ialah permainan menendang bola yang dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiling bola kulit dengan menendangnya ke jaring yang kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama pada abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Dan pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkendali di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Mason Tavern pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan buku untuk permainan tersebut. Bersama dengan itu terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola. Kalau rugby kan kita menggiring bola dengan bolanya dipegang di tangan. Kalau sepak bola kita menggiring memakai kaki. Pada tahun 1869 membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 18 ribuan, olahraga tersebut dibawa pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1804, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia atau FIFA dibentuk dan pada awal tahun 9000-an berbagai kompetisi dimainkan. Olahraga ini digemari terutama pada abad ke-16. Dan ini adalah organisasi-organisasi sepak bola yang berada di dunia. Yang pertama, FIFA merupakan asosiasi sepak bola dunia, dibentuk pada 21 Mei 1994 di Paris, Prancis. 1800 artinya itu. UEFA yaitu lingkup sepak bola Eropa. CONCACAF ialah organisasi sepak bola di Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Utara. CONMEBOL adalah konfederasi sepak bola di Sudamericana, merupakan suatu kelompok sepak bola yang menaungi negara-negara di Amerika bagian
Selatan itu maksudnya, bukan Asia. Kalau di Asia itu AFC. Dan CAF merupakan sepak bola yang menaungi benua di Amerika. OFC menaungi sepak bola di negara Oseania, dan di negara kita tercinta yaitu ada PSSI yang berdiri pada tahun 1930 pada tanggal 19 April di Yogyakarta. Pengertian dari sepak bola. Sepak bola merupakan permainan yang terdiri dari dua tim. Masing-masing tim memiliki 18 pemain dengan 11 pemain inti serta 7 pemain cadangan yang bertujuan untuk mempertahankan gawang sendiri serta mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Alat yang dimainkan dalam permainan sepak bola dinamakan bola, yang biasanya terbuat dari kulit, karet, atau sejenisnya. Ukuran lapangan. Ukuran lapangan yang digunakan berstandar internasional biasanya memiliki panjang minimal 90 hingga maksimal 120 meter dengan lebar minimal 45 meter maksimal 90 meter. Dan tetapi lapangan berstandar internasional ukurannya sedikit beda. Panjangan lapangan berstandar internasional biasanya paling kecil 100 meter dan maksimal 110 meter dengan lebar minimal 64 meter hingga 75 meter. Satu-satunya kesamaan terletak pada lebar garis pinggir lapangan, yang dimana tidak boleh melebihi 12 cm. Aturan juga terdapat dalam hal ukuran pada gawang. Menurut FIFA, ukuran gawang yang tepat dalam memiliki tinggi bagian 2,44 meter dengan lebar bagian dalam 7,32 meter. Sama seperti garis pinggir lapangan, garis gawang pun harus memiliki lebar tidak lebih dari 12 cm. Untuk wilayah kick off atau lingkaran di tengah, menurut FIFA radius yang tepat adalah memiliki jari-jari lingkaran 9,15 meter. Artinya lingkaran tersebut harus berdiameter 18,3 meter. Berikut teknik-teknik dasar dari sepak bola. Teknik dasar yang utama adalah dribbling, menggiring bola, shooting, menendang bola, passing, mengumpan bola, dan kontrol adalah mengontrol bola. Ada teknik-teknik tambahan seperti heading, menyundul bola, keeping, menangkap bola itu pada kiper, tackling, merebut bola dengan sliding itu, dan 8 throw in, lemparan ke dalam. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teknik dribbling pada sepak bola. Yang pertama, teknik dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Dasar menggiring dalam sepak bola yang pertama adalah menggiring dengan kaki bagian dalam. Teknik ini juga disebut dengan teknik menggiring dengan kaki bagian dalam. Kelebihan dari teknik ini adalah menggiring bola dengan kaki bagian dalam lebih mudah mengincar lawan karena posisi bola kita kuasai dan dapat mudah kita manipulasi. Selain itu juga bisa menciptakan tendangan melambung yang akurat sebagai umpan kepada penyerang. Sedangkan kekurangannya ialah menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam adalah pergerakan lebih menjadi lambat, serta tidak dapat menggiring secara cepat atau melakukan spin. Berikut teknik dari cara menggiring
bola menggunakan kaki bagian dalam. Pertama-tama berdiri dengan pandangan kita ke arah depan sebagai sikap awalan. Kedua, yaitu kedua tangan agak membuka atau menciptakan jarak tendangan dengan tubuh. Yang ketiga, dorong atau menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam ke arah depan dengan posisi badan sedikit condong ke depan dan kaki sedikit terangkat dari tanah. Yang keempat, tumpukan berat badan pada salah satu kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Yang kedua, teknik dribbling menggunakan kaki bagian luar. Teknik menggiring bola menggunakan kaki bagian luar ini sangat populer digunakan karena memiliki kelebihan tersendiri. Adapun kelebihannya ialah mudah mengecoh lawan dari sisi samping, namun kita perlu hati-hati ketika melakukan dribbling memakai teknik ini. Karena pada teknik ini memiliki kekurangan, ialah pada saat kita menggiring sulit untuk mengecoh lawan dari sisi kanan apabila kita menggunakan kaki kanan atau bahkan sebaliknya. Selain itu, kalian hanya bisa membawa bola secara perlahan karena kaki luar memiliki akurasi rendah untuk menggiring cepat. Karena pada kaki bagian luar itu biasanya kalau kita menendang menggunakan teknik itu melengkung, itu namanya trivela kalau nggak salah. Teknik dari menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Yang pertama, berdiri dan arahkan pandangan ke depan bagi sikap awalan. Kedua, buka sedikit lengan hingga membentuk sudut 30 derajat. 3, putar ke dalam dan kunci pergelangan kaki sebagai gerakan dasar menggiring dengan kaki bagian luar. 4, dorong atau menggiring bola dengan kaki bagian luar ke arah depan. Tumpukan badan Anda pada salah satu kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Yang ketiga, teknik dribbling menggunakan punggung kaki. Teknik dasar menggiring dengan punggung kaki dalam sepak bola menjadi yang terakhir dan paling populer. Selain mudah untuk dilakukan, ternyata ada banyak kelebihan yang bisa didapat oleh pemain. Singkatnya, kalian bisa menggiring bola cepat ke pertahanan lawan dengan tingkat akurasi tinggi. Pada saat kita menggiring bola menggunakan punggung kaki kan biasanya kita langsung syuting ke arah gawang, itu kan menjadi tendangan kita menjadi lebih keras atau akurat. Namun sayangnya kekurangan menggiring bola menggunakan punggung kaki adalah sangat tidak efektif digunakan untuk mengecoh lawan, baik dari kanan maupun dari kiri. Maka dari itu, kalian perlu mengombinasikan dengan teknik dribbling lainnya, hingga dapat menciptakan variasi pola serangan yang baru. Berikut teknik cara menggiring bola menggunakan punggung kaki. Pertama, sama yaitu berdiri dengan pandangan mengarah ke depan. Yang kedua, renggangkan kedua tangan ke samping agar tubuh kita rileks. Yang ketiga, putar dan kunci pergelangan kaki ke bawah. Yang keempat, dorong atau giring bola dengan punggung kaki ke depan. Yang kelima, tumpukan berat badan salah satu kaki yang digunakan untuk menggiring. Dan berikut presentasi dari saya untuk teknik dribbling yang ditanyakan. Yang ditanyakan atau tidak? Belum ada, Pak.
Ya kalau tidak, terima kasih untuk materi selanjutnya minggu Saya Pak mau depan. tanya, Ya, Mas Radapi. kalau apa di mode saat pembelajaran di sekolahan Mohon saat maaf nggak Mas, ada akun diulangi Pak. biasanya Ulangi Mas. oh ya eh, kalau di lapangan kan biasanya kalau praktek di klub-klub itu kan dribbling pakai kun ya buat latihan. Ya, Kalau di sekolahan atau di saat kita mengajar nanti modifikasinya kalau nggak ada kun pakai apa Pak? Terima kasih. ya, terima kasih Mas Radapi. Untuk pelatihan dribbling, sebaiknya kan kita menggunakan gun. Kalau nggak ada itu, kita boleh menggunakan batu atau alat sejenisnya yang pokoknya kita bisa dapat menggunakan itu untuk media pembelajaran. Kita dapat menggunakan, contohnya kalau di sekolah itu kan, kalau anak-anak minum pakai aqua gelas atau apa itu kan, kita bisa buat itu. Kalau nggak ada ya, kalau ada batu, ya kalau kalau batu itu ya sedikit resiko kalau karena jika anak-anak itu terjatuhan bisa mengenai itu. Sebaiknya menggunakan alat yang sederhana aja, seadanya Mas. Itu. Kalau adanya ya aqua bekas itu boleh. Kalau di sekolah ada apa itu kayu-kayu yang itu kan, kalau kita belajar matematika pada SD itu kan ada kayak balok-balok itu kan. Kalau bisa boleh digunakan ya itu nggak apa-apa. Iya Pak. Ya, ingin tanyakan lagi. Gimana Mas? Ingin ditanyakan lagi. Kalau nggak ada, kita akhiri. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.